مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah. Kemarin setelah diterangkan bagaimana sanad pengambilan ilmu, pengambilan akidah usul dari syekh ke syekh sampai ke Nabi, dari ab ke ab sampai ke Nabi, dan itu adalah sampai pada masa beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Thumma talaqaha minhum man huwa al-an mawjudun min as-sada al-alawiyyin falam yadkhul ala siratihim wa i'tiqadihim syai'un min at-tabdil wa at-tahwil. Kemudian mengambil itu tariqah, itu akidah, itu usul di antara mereka yang sekarang ada, hidup ada di zaman itu, minas sadal alawiyyin, daripada para sadah al-alawiyyin. Falam yadkhul ala siratihim wa i'tiqadihim, maka tidak masuk dalam perjalanan mereka dan i'tiqad mereka syai'un minat tabdil, sedikit pun daripada perubahan wa tahwil. Enggak ada perubahan sama sekali. Jadi jangan aja itu ditutup-tutupi, enggak ada yang ditutupi. Nutupi yang hak itu adalah perbuatan pengecut. Enggak ada yang ditutupi. Itu berpura-pura, itu perbuatan nifak. Enggak ada berpura-pura. Mereka membawa ini dengan jelas. Nah, mereka ini membawa ini dengan jelas. Enggak ada berpura-pura. Siapa bilang berpura-pura? Ya sini memang aslinya yang dibawa oleh as-sadah al-alawiyyin. Bagaw 'ala al-baydha'in naqiyah, mereka tetap dalam keadaan putih dan bersih. Wat tariqah al-qawiyah, dan jalan yang sangat kuat. Wal mahajjah as-sawiyah, jalur yang lurus, enggak ada bengkongnya sama sekali. Falihada, karena itu tara man adda minhumul faraidul wajibat, tara man adda minhum al faraidul wajibat wa tarakal muharramat. Kamu melihat mereka orang yang melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tsumma tagarraba ila Allah binawafil ibadat. Kemudian di antara mereka menambahi daripada yang wajib dengan pendekatan yang sunnah-sunnah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajannabal makruhat wal mustahayat, meninggalkan yang makruh dan kesenangan-kesenangan walaupun itu adalah tidak haram. Wal muntahayat, meninggalkan yang larangan-larangan. Wal mubahat, bahkan yang mubah. Wa tahalla bi mahasinil akhlaq was sifat, dan mereka mengisi dengan akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang meluhur. Wa takhalla an radailil akhlaqir radiat, dan mereka mengosongkan diri daripada akhlak-akhlak yang hina dan rendah. Masya Allah. Orang-orang yang mengikuti jalurnya salaf sampai ke Nabi, kamu lihat mereka melaksanakan yang wajib. Bukan hanya melaksanakan yang wajib, menjaga yang sunnah. Indahum, bagi mereka tarkus sunnah itu seperti tarkul wajib. Saking jagana yang sunnah ini sampai seakan-akan sunnah itu seperti wajib. Wa indahum tarkul wajib itu adalah berarti faqdul iman. Meninggalkan yang wajib seakan-akan tidak ada beriman. Sebaliknya, mereka meninggalkan yang makruh seperti meninggalkan yang haram.
Karena bagi mereka irtikabul makruhat wal mustahayat itu kartikabil muharramat. Begitu dia menjauh dan menjaga diri dari makruh seperti menjaga yang haram. Bahkan kesenangan dunia dijaga. Jangan sampai dia menikmati dunia seperti menghindari daripada yang haram. Wartikabul muharramat indahum wugu'un fil kufur. Melaksanakan yang haram pada mereka seperti orang masuk ke kufur. Jadi masuk Islam lagi dia. Padahal itu tidak sampai ke sana. Kenapa? Pandangannya lain. Nah, sekarang kamu lihat yang ada di lantai yang kamu duduk sekarang. Ini bersih. Tapi kalau ada di ruangan khusus, kalau di rumah sakit namanya ICU, ini belum bersih, harus disteril lagi. Harus disteril lagi. Kamu minum di gelas, ya bersih. Tapi bagi yang lebih top lagi, dia menyatakan harus disteril lagi. Harus dibersihkan lagi. Nggak bisa tempatnya obat ditaruh ada di gelas. Steril. Lah, begitulah mereka orang-orang steril. Jadi nggak gampangan asal menerima begitu aja. Mau coba buku orang lembar langsung dia jadi alim, nggak bisa begitu. Baca buku terjemah langsung mengkritik. Ini banyak bakteri nih. Tapi mereka tetap dalam jalurnya salaf yang bersih, yang steril. Mereka menjaga yang wajib. Mereka mendekatkan diri dengan yang sunnah. Sunnah aja nggak ditinggalkan, apalagi yang wajib. Nah kalau sekarang sholat yang ada waktunya, inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauquta, udah diatur waktunya di jamak-jamak. Jumat yang diwajibkan idza nudiya lis salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, enggak wajib. Wajib. Aina akhadha hada iblis yu'allimkum tarkul wajib. Iblis yang ngajari ente untuk meninggalkan yang wajib. Jum'ah enggak wajib, kemudian sholat di jamak-jamak boleh. Iblis yang ngajari ente nih, Nabi ngajari gitu. Sayyidina Ali ngajari gitu. Siti Fatimah ngajari gitu. Siti Khadijah ngajari gitu. Lah. Ketika Nabi ditanya, ayyul a'mal fil islami afdal? Amal Islam yang paling afdal apa ya Rasul? As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Hadzal ladzi yu'allimuhu Nabi. Ini yang diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikerjakan oleh salafus saleh. Kemudian datang ada satu orang bawa dalil enggak tahu asal usulnya, kemudian enggak apa-apa satu waktu. Ajib. Nafsirkan Quran ngawur. Aqimus sholata di guru syabi ila ghasaqil lail Quran fajr innal Quran farji kana masyhuda. Mana yang ngartikan bahwa boleh untuk menjamak itu? Ente ngartikan sendiri. Karena ente malas sholat. Enggak begitu Nabi. Enggak begitu Ahlul Bait, enggak begitu salafnya ente. Aina ta'khudhu hadha? Jangan jadi orang bodoh ente. Ya? Syaitan alladhi yu'allimak tarkas shalah. Syaitan alladhi yu'allimak al-kasal. Syaitan alladhi yu'allimak tarkas jum'ah. Syaitan yang ngajar itu semuanya. Ninggalkan jum'ah, malas salat, menjaga salat, mengulur-ngulur waktu dari salat. Syaitan alladhi yu'allimak. Mau ahlul bait. Bukan ahlul bait, bukan nabi. Men galak ahlul bait. Ahlul bait muhafizin ala shalah. Ahlul bait itu menjaga salat. Ahlul bait tadi itu khusyuk dalam salat. Siapa bilang ahlul bait ajarannya begini? La, abadan. Abalis wa syayatin alladhi yu'allimun. Iblis dan syaitan yang mengajarkan untuk meninggalkan salat, meremehkan salat tadi itu. Mana mungkin ini ajaran ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pikir baik-baik. Jangan kita menjadi orang yang dungu, orang yang bodoh asal makan begitu aja. Lah.
Kita jangan jadi seperti tikus. Dikasih keju dipikir enak terus padahal dicampur racun. Kita jadi manusia yang berakal. Jangan kita mau dibodoh-bodoh begitu. Baik. Mereka meninggalkan yang dilarang oleh Allah bahkan yang mubah. Kenapa? Taraka ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bi ba's. Kesempurnaan iman itu orang itu selalu khawatir. Kadang-kadang yang tidak tidak jelas tidak apa itu masih dipikir. Perlu nggak ini ya? Sekarang habis makan dikasih bakso. Dikasih bakso. Perlu nggak anak makan bakso ini? Padahal anak sudah kenyang. Ini kan mubah. Kalau ente makan lagi, lah cukup. Biar anak nggak terlalu kenyang. Kalau anak terlalu kenyang, nanti akhirnya banyak tidur. Kalau banyak tidur, akhirnya kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mereka. Lah kalau kita kan enggak. Ditambahi lagi bakso, tambahi lagi kopi, tambahi lagi dukhan, tambahi lagi sisa, tambahi lagi itu dan ini. Ini lihat bagaimana mereka yang mengikuti jalurnya salaf sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tahalla bimahasinil akhlaq was sifat. Mereka mengisi diri dengan akhlak-akhlak budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat yang baik. Wa takhalla, dan mereka mengosokkan diri daripada sifat-sifat yang jelek, yang rendah. Tahu sifat yang baik? Qiyamul lail, dibaca Quran bersama, baca rotib, hizib, kamu nasihati anak-anak kamu dengan tawadhu, dengan menghormati yang lebih tua, targir yang lebih tua, inti hormati dengan orang yang lebih alim, inti hormati dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, tahalla bil akhlaqir. Kemudian mengosongkan diri pada sifat-sifat yang jelek, sombong, membusungkan dada, wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Hei, inti yang sombong, inti yang suka membusungkan dada, inti yang suka memalingkan wajah inti dari orang, melengos, inti yang suka itu suka ini. Seberapa sih gedenya inti? Inti bisa menjulang seperti gunung, inti bisa melobangi dalam bumi. Apa inti berjalan di atas bumi ini lemah? Inti dikasih penyakit muntaber aja udah lemes. Inti dikasih penyakit gigi aja sudah gak bisa apa-apa. Mau sombong apa inti? Mau sombong apa? Akhlak-akhlak yang demikian ini nggak mungkin akan bisa kamu ambil kecuali lewat jalur salafus saleh sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat wajah-wajah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Wajahnya sinis. Senyum aja sulit. Senyum aja sulit, pandangannya pandangan kebencian. Ngomongnya aja ngomong kebencian. Syatam, la'an, caci, melaknat, kemudian mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, terus begitu. Ini akhlak, ini taklim Nabi, ini pengikut sahabat, ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina hada? Lihat, ini dibawa oleh salafus saleh. Masya Allah, mengajar kita akhlakul karimah. Inti diajak berzikir, inti diajak bersolawat, inti diajak ingat Nabi, dibuatkan kamu maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Tidak ada salawat kepada Nabi, inti diajak salam kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dibaca ratibul haddad. Inti berzikir sana, berzikir sini, pagi, siang, malam. Inti diajak berzikir, diajak sholat berjamaah. Nikmah, ya ini ajaran Nabi. Ini ajaran salaf. Apa itu yang kamu bawa? Yang kamu senang itu apa? Majelis ilmu tapi membicarakan kejelekan para sahabat. Membicarakan kejelekan a'immah. Ini enggak pernah menceritakan bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali. Bagaimana akhlaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bagaimana akhlaknya Siti Fatimah. Bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana waraknya mereka.
Kenapa enggak ente buat acara itu? Syuf. Karena itu kita melihat ini seperti pencucian otak ini. Jadi ini bukan ilmiah, ini bukan apa, tapi ini perubahan-perubahan yang ada ini adalah karena kebodohan. Dicuci otaknya, nggak ngerti apa-apa, kemudian kosong, diisi apapun masuk jadinya. Diisi apapun masuk jadinya. Namanya dicuci otaknya. Taib. Tadhar alaihim minal karamatil bahirat. Akhirnya dari mereka muncullah, nampaklah karomah-karomah yang betul-betul mencengangkan. Anda lihat bagaimana? Nampak karomah. Nanti akan dibahas. Apa itu karomah? Karomah itu bukan sulapan. Karomah itu bukan kesaktian. Karomah itu adalah kemuliaan yang dihasilkan daripada istiqamah yang Allah berikan. Kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang biasa, kepada orang-orang pilihan. Sama dengan mukjizat yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan, yaitu para anbiya dan para rasul. Wal ikhbar bil mughayyabat, dan mengkabarkan tentang yang gaib, yang belum terjadi dijelaskan. Ini bukan ramalan. Kalau ramalan lain. Orang Konghucu bisa beramal. Orang kafir bisa meramal. Ini bukan ramalan. Tapi ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu. La ya'lamul ghaiba illallah. Itu alal itlaq. Enggak tahu yang gaib kecuali Allah. Itu alal itlaq. Tapi ada beberapa orang yang diberikan ilmu gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Khidir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu bahwa Khidir tadi itu bisa mengetahui anak ini masa depannya bisa kafir dan bisa mengkafirkan orang tuanya sehingga dibunuh. Bagaimana Khidir bisa mengetahui perahu ini kalau enggak dirusak nanti akan diambil sama orang zalim, padahal belum terjadi. La ya'lamul ghaiba illallah. Lihat tafsirnya, Mas. Jangan nanti semuanya dianggap seperti dukun peramal. Itu alal itlaq, ilmu mutlaknya tidak ada mengetahui kecuali Allah. Yang lainnya itu adalah ya'lamul ghaiba bi ta'limillah iyyah. Mereka bisa mengetahui yang gaib kalau Allah memberitahu kepada dia. Paham? Nah, karena itu jangan ente kalau baca Quran sepotong-sepotong, itu hatamkan dulu Qurannya. Perlu belajar. Ojo bondo kuping tok, krungu dari satu ustadz kemudian disalahkan ustadz sak donya. Baca satu kitab kemudian kamu salahkan kitab seluruh yang lainnya. Perlu belajar. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui yang gaib kecuali yang Allah pilih daripada para rasul. Ya bukan hanya para rasul, buktinya Khidir. Buktinya Khidir. Khidir kebanyakan ulama menyatakan beliau bukan nabi. Beliau bukan nabi. Wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Musa dan Yusha mendapatkan seorang hamba yang aku beri rahmat dan aku beri ilmu langsung dari aku. Lah, berarti Khidir ini bukan mengetahui yang gaib secara mutlak, tapi wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan terus ilmu laduni hanya kepada Khidir. Ilmu laduni kepada semua hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Taib. Jadi jangan asal-asal nyalahkan. Wah, itu udah ada. Ya, udah ada. Ente enggak baca semuanya kok. Kalau dibahas semuanya bagaimana karomatnya sahabat, ikhbar bil ghaibat banyak. Dan itu ada di kutub sahihah. Nah, inti nggak baca semuanya, ini belum baca semuanya berarti.
Nah, karena itu jangan soalim kalau nggak baca kitab semuanya masih. Taib. Wa khawarigil adat, nampak bagaimana muncul khawarigil adat. Ada kekuatan manusia itu bisa ngangkat sekian, tapi kadang-kadang bagaimana orang pilihan tadi bisa ngangkat yang lebih. Ini khawarigul adat. Wah, ini kalau berjalan menuju ke tempat ini karena sekian ratus mil ini perlu waktu sekian, tapi dia dengan cepat sampai. Ini namanya khawarigul adat. Ini namanya khawarigul adat. Jadi enggak sama dengan yang lainnya. Tanpa alat. Tapi itu adalah menjadi satu tanda kebesaran Tuhannya. Mala tahwihil mujalladat. Waduh, kalau disebutkan bisa berjilid-jilid ini. Panjang nantinya. Nah, karena itu udahlah. Inti nggak usah ragu lagi dengan yang ada sekarang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah satu-satunya yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Coba mereka yang baru menemukan ini, yang sok tahu ini, yang belajar 2 tahun 3 tahun, lulusan pondok kadang-kadang masih belum bisa baca kitab, bahasa Arabnya kocar-kacir, nahunya pun korat-karit, inti suruh bawa sanadnya dia. Nggak ada. Paling lihat buku terjemahan. Paling lihat buku-buku belum tentu bisa ngartikan itu dia. Karena itu udahlah, jangan sampai kita ini menjadi orang yang dungu. Kita jangan jadi seperti tikus, saya ulangi lagi, yang kelihatan keju semuanya dianggap zen, padahal udah dicampur dengan racun. Karena itu kita pikir baik-baik, masuk akal nggak ini ya ajarannya ahli baiti Rasulullah? Enggak. Mereka orang pilihan, mereka orang yang berakhlakul karimah, mereka orang yang menjaga wajib, mereka orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian inti punya ideologi, inti punya pondasi yang kuat. Semua yang bertentangan berarti bukan ajaran yang benar. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على تلك الخيام وما حوات من كل غان بالجمال المبدع على تلك الجباب وما بها من قاصر ومحجب ومبرقع على تلك الرياض وكل ما فيها من الغيد الحسان الرتع على تلك الخياد ومن بها من وارد أو شارب متضلع على غزلان حاجر والنقا وذباء وادي المنحنى والأجرع على آرام رامة ترتعي بصفوحها وحمائها المتمنع على أكمار أفلاك العلا وشموسها المشرقات سطع وكواكب وثواكب ومصابيح ومعالم وأدلة للمهيع وشوامخ وبواذخ ورواسخ في العلم والتقوى بأفضال موضع ومعاهد ومقاعد ومعابد ومقاصد وقواسد للمشرع
وحضائر ومحاضر ومناظر ونواذر نور الجمال الأرفعين ومدارس ومجالس ومغارس ومحارس للحاضر المستجمع والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله فاتح رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم مرحبا وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ثم إلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحابه رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعه بإحسان الدين ثم إلى رسول مجل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن خلق سيد العظم البقي المقدم محمد بن علي بن ساراتنا الأبي عربي الوغرجوج مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم الثاني الحبيب الرحمن السقاف وأوسول فك سكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملاء عبد الله العيسى الأكبر وبني أبو بكر علي بن محضر علي بن الرحمن فخر وجوه شوبك بن سالم أخي بن سالم بن نفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بن شهاب والحداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عبد الله بن طاهر وأخي طاهر وجدت الإسلام بحميد محمد الغزالي ثم إلى أرواح الكون أجمعين وأن مكانه وحلت أرواحهم من مشارق المغربية ثم إلى روح الحبيب جعفر بن السقاف وسيد بن السقاف وأسود المعفريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا وشرب الكرم وشهد التوحيد وشرب القهوة البنية ومن شرب أن الله يصلح السادة العالمية يصلح عباده والبلاد وسلم وسلم صلى المسلمين هدين وأيام أجمعين وأن الله سبحانه يرفعنا وعنكم شر الظالمين وشر الطاغين وشر الحاسدين وشر الكافرين وشر المشركين ويحفظ علينا وعليكم الإسلام والإيمان ويحيينا عليهم وتوفنا عليهم بعد أمر طيب وعافية ويغفر الذنوب الشرعية ويفرج الكروب والشر القلوب كل حجر مجلوب على هدين يكون صالحا ونصرف الآباء في مثل هذا الجلسة نويناهم وقد صدق صدقنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة.